Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya, Hersman Punarif dari Forum News Network. Anies efek itu nyata, Jokowi efek itu tidak ada. Yang ada adalah efek merusak demokrasi. Kalau Anda pendukung Pak Jokowi dan hanya membaca judulnya, pasti Anda langsung nguring-nguringan, ngamuk, dan menuding saya halu gitu ya. Sebaliknya kalau Anda merupakan pendukung Anies Baswedan, pasti langsung menyatakan setuju. Tapi sebelum kita bahas lebih lanjut, jangan lupa ya, yang belum subscribe, silakan segera subscribe di sini dan kemudian bunyikan lonceng notifikasi agar anda selalu mendapatkan update dari konten-konten saya. Konten dari Hersubno Point ini memang eksklusif, ya, tidak mudah untuk ditemukan. Bukan maunya saya, tapi karena ada persoalan. Anda tahulah ada persoalan politik di situ ya. Dan judul utama yang saya sebutkan tadi itu konteksnya adalah Pilkada Jakarta. Dan ini bukan omongan saya, tapi ini adalah saya membaca pernyataan-pernyataan dan mencermati data-data yang berseliweran, dan semua saya kira Anda juga sudah membacanya. Jadi saya membatasi kalau konteks utamanya itu adalah di Pilkada Jakarta ini supaya apple to apple, karena Anies dan Jokowi ini kan sama-sama pernah memimpin Jakarta. Jokowi malah kekuasaannya lebih luas, yakni menjadi Presiden Republik Indonesia selama 2 periode, dan dia berkantor juga di Jakarta. Tapi dia nggak suka karena katanya kantornya kantor kolonial, istananya berbau kolonial. Jadi dia bangun istana sendiri di IKN. Sayangnya dia hanya tinggal sempat menyicipi sebentar, dan kita tidak tahu bagaimana kelanjutan dari IKN. Tanda-tandanya sih akan sangat jelas itu bakal mangkrak ya. Kalau anggaran makan siang gratis saja dipangkas sampai dari 15.000 sampai 10.000, yang itu adalah program anggaran Pak Prabowo, apalagi itu cuman proyeknya Pak Jokowi gitu ya, ambisinya Pak Jokowi. Kenapa mesti Pak Prabowo yang harus jadi korban gitu kan kira-kira ya. Artinya kan dengan tinggal selama ada di Jakarta, istana kolonial di Jakarta, Pak Jokowi kan juga berada di Jakarta dan Jakarta berada dalam kekuasaannya Pak Jokowi. Bagaimana dengan anak kalimat efek Mulyono yang merusak demokrasi? Itu konteksnya untuk pilkada di luar Jakarta, wabil khusus di Jateng dan Sumut. Kelihatannya cawe-cawe Pak Jokowi kalau di Jakarta itu memang udah gak mempan, karena rakyat Jakarta itu sudah lebih melek literasinya, lebih sadar hak dan kewajibannya, jadi nggak mudah dipengaruhi. Tapi sekali lagi itu bukan ucapan saya. Semua data menunjukkan hal itu, dan itu pun diakui secara tegas oleh politisi PKS yang menjadi pendukung pasangan Ridwan Kamil Suswono, bahwa Anies efek itu memang nyata. It's fact ya. Penilaian yang didukung oleh data-data berupa survei dari berbagai lembaga survei dan juga hasil akhir dari pilkada berdasarkan quick count maupun real count. Nah, bagaimana dengan Jokowi? Di Jakarta, Jokowi efek itu melempem. Yang terjadi justru Jokowi itu jadi beban, jadi liabilitas bagi pasangan Ridho. Ini membuat elektabilitas mereka malah turun. Atau kalau tidak turun, mereka yang tadinya belum menentukan pilihan itu malah kabur dari pasangan Ridho ini. Nah, bagaimana dengan pengaruh Jokowi di provinsi lain? Ada Jokowi efek itu ada, tapi itu juga ada pengaruh buruk ya. Ini juga lagi-lagi berdasarkan hasil quick count dan real count. Lagi-lagi ini bukan kata saya, tapi ini kata politisi PDIP dan sejumlah pengamat. Oke, supaya fair, mari kita bicara data di Jakarta dulu ya. Hasil real count menunjukkan pasangan Pramono Rano itu memperoleh 50,07%. Pasangan Ridho 39,40%, dan Dharma Pongre Kunwardana itu 10,53%. Jadi ini dipastikan bahwa tidak akan ada 2 putaran, hanya 1 putaran karena sudah lebih dari 50% per satu. Bahkan ini kalau nggak salah lebihnya bukan 2.943 sekitar itu lah ya, atau kurang lebih 3.000 lah itu gampangnya. Anda nanti ngomongkan ini belum perhitungan manual dari KPU. Ya karena kan ini sama-sama real count dan datanya juga diambil dari KPU, saya kira tidak akan ada berubah ya, tidak akan ada perubahan. Kalau toh misalnya nih ada niat untuk mengakali mencurangi Pilkada Jakarta melalui aparat di KPU di Jakarta, saya kira terlalu riskan. Karena ini semua para saksi-saksi di TPS juga punya foto-foto hasil dari C1 hasilnya yang rekapitulasi pada pemilihan di TPS. Kan yang mengklaim yang klaim kemenangan ini bukan hanya dari pasangan Pramono Rano, tim sesnya,
tapi juga situs independen Jaga Suara juga menyatakan hasilnya sama persis. Ya harus persis karena ini real count bukan quick count. Kalau quick count itu kan ada margin error. Kalau real count nggak ada margin error. Coba bayangkan ya, ada kandidat yang diusung oleh 15 partai, di-endorse oleh Pak Jokowi dan Pak Prabowo, bahkan Jokowi terjun langsung lakukan konsolidasi para tokoh pentolan-pentolan relawan, tapi jumlahnya hanya suaranya segitu saja ya. Pak Prabowo juga punya peran, tapi yang nggak seperti Pak Jokowi. Pak Prabowo itu kan hanya membuat surat dukungan, dan itu pun disampaikan setelah kembali dari lawatannya ke luar negeri selama lebih dari setengah bulan, dan munculnya dari tenang. Ini kemudian makanya jadi masalah karena sempat diunggah juga oleh utusan khusus Pak Prabowo, yakni Raffi Ahmad. Surat itu diunggah pada hari tenang dan kemudian dia dihajar rame-rame oleh netizen, dan kemudian unggahan itu di-take down oleh Raffi Ahmad. Padahal ya ini kalau melihat perolehan suara dari pasangan Ridho tadi, kalau kita menggunakan basis pemilu legislatif, total suara Kim Plus itu di Jakarta mencapai 86%. Dan 17% diantaranya itu disumbang oleh PKS. Karena PKS ini kan partai pemenang pemilu legislatif di Jakarta. Namun kendati Kim Plus itu mengusung pasangan Ridho, artinya di situ ada Suswono, kader senior PKS yang jadi calon wakil gubernur, ternyata berdasarkan survei dari Litbang Kompas, pemilih PKS di Jakarta yang mendukung pasangan Ridho itu hanya 36,6%. Sementara yang mendukung pasangan Pramono Rano itu mencapai 30,4%. Artinya ada faktor Jokowi di kubu pasangan Ridho menjadi faktor destruktif, bukan menguntungkan, khususnya malah membuat kabur para pemilih PKS. Banyak simpatisan PKS yang memilih balik badan ketika PKS bergabung dengan dinasti Mulyono. Sebaliknya, bagaimana ceritanya pemilih PKS itu tiba-tiba memilih pasangan Pramono dan Rano yang diusung oleh PDIP sampai 30,4%. Selama ini bagi pemilih PKS itu PDIP itu big no. Kalau Anda lihat di media-media sosial, semua mereka menyerukan jangan pilih PDIP, jangan pilih calon PDIP, tenggelamkan PDIP gitu. Sekarang terbalik, malah tenggelamkan siapapun yang didukung oleh Mulyono gitu ya. Selama ini PKS dan PDIP di level pusat itu memang seperti minyak dengan air. Hasto pernah menyatakan, Hasto ini maksud saya sekjen PDIP, bahwa mereka tidak bisa berkoalisi dengan PKS karena secara ideologis berbeda. Kendati faktanya di daerah mereka banyak berkoalisi kok, terutama di tingkat Pilgub dan Pilwalkot. Tapi kayaknya juga ada ya di tingkat provinsi. Tapi untuk di tingkat pusat, untuk Pilpres itu no way, itu big no PKS itu bagi PDIP. Jadi kalau kemudian ada sampai 30,4% pendukung PKS itu yang memilih Pramono Rano, ya dapat dipastikan itu adalah faktor Anies yang menentukan. Di luar mereka yang anti dinasti dan terpaksa memilih calon yang diusung PDIP dengan kalkulasi politis karena PDIP sekarang melawan Mulyono. Mari kita baca datanya lagi. Pada pemilu legislatif lalu PDIP itu hanya mendapat suara 14%. Itu 15 kursi ya. Dan itu yang menyebabkan PDIP itu tadinya tidak bisa mencalonkan sendiri kadernya di Pilgub Jakarta sebelum ada keputusan Mahkamah Konstitusi nomor 70 yang menurunkan ambang batas untuk dukungan suara partai politik ya. Jadi modal utamanya PDIP ya hanya 14% suara tadi. Jumlah itu juga tergerus ya karena berdasarkan exit poll yang dilakukan oleh indikator politik, katanya banyak Ahoker dan pemilih non-muslim yang secara tradisional memilih PDIP itu mengalihkan dukungannya kepada Dharma Pongrekun Kunwardana, calon independen, ketika Anies menyatakan dukungan kepada Pramono Rano. Suara Dharma Pongrekun itu bisa mencapai 10% dan itu lebih banyak dari sebelumnya yang rata-rata surveinya hanya maksimal 5%. Itu karena itu faktor Ahoker dan pemilih non-muslim yang mengalihkan dukungannya kepada Dharma Pongrekun dan Kunwardana. Di Jakarta, berdasarkan survei-survei sebelumnya, elektabilitas Anies paling tinggi. Jauh di atas Ridwan Kamil, apalagi Pramono yang hanya 1,5% lah waktu itu elektabilitasnya ya. Anies itu mencapai 40%. Jadi setidaknya angka itu yang menjadi ukuran seberapa besar pengaruh dari Anies di Jakarta. Karena itulah ketika Anies memastikan mendukung Pramono Rano dan anak Abah yang tadinya bimbang dan sebelumnya insist menyatakan akan gercos, mencoblos, gerakan coblos semuanya, itu kemudian mulai bergerak mengikuti pilihan Anies. Dan kita sudah bisa menduga dan memprediksi bahwa Pramono Rano itu bakal menang karena survei-surveinya juga dia sudah mulai unggul. Tapi
masih sangat tipis pada waktu itu, masih dalam rentang margin error ya. Apakah Anies efek itu faktor tunggal yang menentukan di Pilkada Jakarta khususnya kemenangan Pramono Rano? Tentu kalau diklaim semacam itu juga sangat berlebihan. Banyak faktor yang ikut menentukan kemenangan, membantu kemenangan itu. Ini seperti misalnya Jackmania yang menolak Ridwan Kamil, tapi juga Jackmania ini juga banyak yang pemilihnya Anies ya, karena faktor janji Anies membangun stadion, dan itu diwujudkan bukan hanya stadion biasa tapi JIS, stadion yang megah yang bertaraf internasional. Orang-orang Betawi, kalangan Betawi juga yang menolak Ridwan Kamil itu juga ikut menentukan kenapa kemudian mereka lebih memilih Pramono Rano, dan itu tapi semakin gerakan untuk memilih Pramono Rano itu ya semakin kuat ketika Anies menyatakan dukungannya, dan itu juga diakui secara tegas oleh politisi PKS Mardhani Alisera. Anies faktor itu nyata. Yang lalu biarlah berlalu, dan bahwa Anies punya efek kuat, it is a fact. Tapi PKS sebagai partai harus maju dan tumbuh ke depan. Itu kata Mardhani Alisera menghibur diri dan juga membesarkan para pendukung PKS ya. Dan PKS itu katanya tidak harus bergantung pada satu orang. Keren kan kata Mardhani Alisera kepada wartawan hari Kamis lalu ya, tanggal 28 November 2024. Di sisi lain, Mardhani ini juga membantah ada kekuatan ex-gubernur Jakarta Basuki Purnama alias Ahok dalam kekalahan Ridwan Kamil dan Suswono. Kan dia menyebut bahwa pengaruh Anies itu jelas lebih besar karena dia merupakan seorang petahana, seorang incumbent. Kata dia, saya malah nggak setuju sama Kompas, Anies Ahok. Anies doang kok itu katanya, karena kalau efek Ahok udah kelamaan, maksudnya udah terlalu lama ya Ahok itu menjadi gubernur di Jakarta. Kemudian dari yang saya sebut tadi kan, dari indikator tadi disebutkan juga anak Ahok itu banyak yang melarikan suaranya ke pasangan Dharma Pongrekun dan Kun Wardana. Mardhani juga menyebut bahwa salah satu efek dari Anies itu adalah naiknya tingkat kehadiran peserta di TPS ya, walaupun angkanya di bawah 60%, tetapi ini tetap ada dampak dari pilihan Anies yang tadinya kan para pendukung Anies ini banyak yang juga yang mau gercos, tapi banyak juga yang nggak mau hadir ke TPS. Namun dengan Anies menyatakan dukungannya kepada Pramono Rano, itu kemudian banyak yang memutuskan kemudian ke TPS dan menyoblos Pramono Rano. Nah, tapi soal efek Anies ini, saya pernah membaca pernyataan politisi senior PKS Tifatul Sembiring, bahwa justru dia bukan hanya menyatakan bahwa adanya efek Anies efek itu, justru kata dia PKS itu dirugikan ketika mengusung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Ini menjadi semacam justifikasi mengapa kemudian PKS tidak lagi mengusung Anies di Pilkada Jakarta. Argumen dari Tifatul mengapa dia menyatakan PKS itu tidak diuntungkan, ya karena kata dia hanya Nasdem dan PKB yang diuntungkan kotel efeknya itu, karena kursi dua partai ini naik tinggi di DPR sampai 10 kursi, sementara PKS itu hanya kecil, hanya naik 3 kursi. Benarkah faktanya seperti itu? Nah, mari kita bicara lagi ya, fakta-fakta dan data-datanya. Nasdem diuntungkan kan ini oleh Anies, atau kotel efeknya terbesar dari Anies, ya saya kira karena keberanian Surya Paloh melawan Jokowi dengan mendeklarasikan Anies sebagai calon presiden. Padahal kita tahulah Pak Jokowi dengan berbagai macam cara itu mencegah Anies maju ke Pilpres kemarin, satu melalui kriminalisasi Formula E, pelaksanaan Formula E, yang kedua juga ancaman pada partai-partai pendukung pemerintah untuk jangan berani-beraninya mencalonkan Anies Baswedan. Nah, Nasdem atau khususnya Surya Paloh menabrak semua rambu-rambunya dari Jokowi itu ya. Wajar dong kalau kemudian para pendukung Anies itu menilai tinggi dan memberi imbalan yang tinggi juga kepada Nasdem. Mereka memilih ketika Nasdem mendukung Anies, maka kami akan mengalihkan dukungannya kepada Nasdem. Itu banyak sekali bermunculan narasi semacam itu di media sosial. Tapi harga yang harus dibayar Nasdem untuk mendukung Anies dan kemudian suaranya meningkat itu juga sangat mahal. Bisnisnya Surya Paloh dihabisi oleh Jokowi. Nasdem ini juga menjadi game changer pada Pilpres lalu. Kalau Nasdem tidak mendeklarasikan itu, saya membayangkan Anies tidak akan pernah dapat tiket pada Pilpres lalu. Karena kan pada waktu itu yang menjadi oposisi di luar pemerintahan itu hanya PKS dan Demokrat. Dua-duanya pun kalau mendeklarasikan nggak akan cukup. Apalagi Demokrat itu kan saya selalu menyebutnya sebagai oposisi setengah hati pada waktu itu ya. Barulah setelah Nasdem itu deklarasi, kemudian Demokrat juga bergabung, dan PKS juga bergabung paling belakangan gitu ya. Ceritanya yang lain, kemudian Anda tahu bahwa kenapa kemudian Demokrat keluar dan PKB masuk. PKB naik kursinya cukup tinggi, saya kira bukan semata hanya Anies efek. Ada Anies efek juga.
Tapi juga ada faktor bahwa Muhaimin yang menjadi itu ketua umum PKB yang menjadi calon wakil presiden dan dia menjadi pasangan Anies, yakni pasangan Amin, Anies Muhaimin. Ini membuat suara-suara di NU terkonsolidasi karena bagaimanapun melihat bahwa ada representasi NU yakni Muhaimin yang menjadi calon wakil presiden. PKS suaranya hanya kecil, hanya tambahannya 3%, kurang maksimal. Jadi Anies efek itu tidak ada pengaruhnya. Oke, mari kita lihat dari datanya ya, jumlah tambahan kursi. Tapi harus kita ingat bahwa kontribusi Anies efek kepada PKS itu sesungguhnya bukan hanya harusnya dilihat dari Pilpres sekarang, tapi sudah terjadi sejak Pilpres 2019 setelah PKS mengusung Anies pada Pilgub Jakarta 2017. Pada waktu itu kan Anies berpasangan dengan Partai Gerindra, yakni Sandiaga Uno kadernya. Dan Pak Prabowo kemudian berhadapan-hadapan dengan Jokowi pada Pilpres itu. Jadi ya ada faktor itu ya, ada faktor Anies dan tentu ada faktor Pak Prabowo yang didukung oleh PKS. Sejak jadi gubernur Jakarta tahun 2017 sampai tahun 2022, Anies itu kan identik dengan PKS gitu ya. Jadi makanya kemudian Anies sering mendapat stigma sebagai kelompok-kelompok radikal gitu yang intoleran. Jadi keberhasilan PKS mendulang suara tinggi pada Pilpres 2019 dan 2024 itu kalau diklaim hanya kerja keras para pemimpin PKS, saya kira ini para pemimpin PKS terlalu jumawa ya. Mari kita baca datanya. Lonjakan terbesar perolehan suara PKS itu pada pemilu 2019. Ingat, jarak antara 2017, Pilgub Jakarta 2017 dan 2019 itu tidak jauh dan Anies pada waktu itu identik dengan PKS. PKS pada waktu itu mendulang suara 8,2% dengan 11 juta suara dan memperoleh kursi 50 kursi di DPR. Coba bandingkan dengan hasil suara pada Pilpres 2014. Ya pada waktu itu Anies belum jadi faktor efeknya ya, efek Aniesnya ya. PKS pada waktu itu mengalami penurunan itu pada angka perolehan suaranya hanya 6,79% meskipun jumlah suaranya meningkat menjadi 8,4 juta suara gitu ya. Sementara kemudian pada tahun 2019 setelah Anies jadi gubernur itu kan lompatannya tinggi menjadi 11,4 juta suara. Nah, pada pemilu 2024 kali ini PKS memperoleh 8,4% atau 12.780.000 sekian, 781.000 sekian begitu dan kursinya itu menjadi 53 kursi. Suaranya tetap naik tapi tidak setinggi Nasdem dan PKB. Jelas tadi yang saya sebutkan alasannya karena Nasdem yang pertama mendeklarasikan dan PKB itu ada tokohnya yakni Muhaimin yang menjadi calon wakil presiden. Nah, sekarang kita bahas Jokowi efek. Kalau untuk Jakarta dipastikan Jokowi ini malah menjadi faktor pengurang pasangan Ridho. Mereka yang kabur dari pasangan Ridho karena faktor Jokowi itu tadi pertama adalah pemilih PKS yang sangat anti dengan Jokowi, pokoknya sampai mati mereka nggak mau berkompromi dengan Jokowi. Kedua, mereka ini kelompok-kelompok kritis yang anti politik dinasti. Jadi pilihannya mereka pada waktu itu ya mau tidak mau adalah PKS. Banyak diantaranya mereka ini saya kenal, beberapa tokoh itu non-muslim loh yang memilih PKS itu. Tapi untuk daerah lain seperti Jawa Tengah, Jokowi efek itu sangat nyata. Begitu juga dengan provinsi seperti Jatim dan Sumut, kita mesti akui Jokowi efek itu ada. Tapi masalahnya untuk Jawa Tengah dan Sumatera Utara, kemenangan pasangan yang didukung oleh Jokowi itu tidak bisa disebut semata-mata karena Jokowi efek. Tapi yang terbesar itu justru efek merusak demokrasi dengan mengerahkan aparatur sipil negara, aparatur penegak hukum, dan bansos. Bagaimana yang dilaporkan oleh politisi PDIP. Di Jawa Tengah, PDIP melaporkan kepada Bawaslu adanya 386 dugaan pelanggaran pemilu. Ini berupa pengerahan aparatur sipil negara, aparatur desa, polisi atau disebut parcok, dan kemudian bansos. Politisi PDIP Deddy Sitorus bahkan menyebut Jateng itu bukan lagi kandang banteng. Kata dia, jangan lagi sebut kandang banteng tapi kandang bansos dan parcok. Ini kacau nih, nyebutnya seperti itu. Partai Coklat ini maksudnya ya. Tudingan yang sama juga disampaikan oleh Sekjen PDIP Hasto Kristianto. Secara khusus dia menyoroti cawe-cawe Jokowi melalui parcok, melalui polisi karena menantunya Bobi Nasution itu maju sebagai salah satu kandidat. Dan memang manjur ya di Jawa Tengah dan di Sumatera Utara itu ya. Bawaslu Sumatera Utara mengakui ada 40 pelanggaran pilkada yang dilakukan oleh aparatur sipil negara, aparat desa, dan tokoh masyarakat.
hanya tidak disebutkan pasangan mana yang melakukan pelanggaran. Soal adanya tudingan itu, Jokowi ketika ditanya oleh wartawan menanyakan langsung ke Bobi, dan kalau benar ada pelanggaran dia minta dilaporkan ke Bawaslu. Demikian juga untuk di Jawa Tengah, itu silakan tanya kepada Pak Lutfi. Soal lemahnya endorsement ke pasangan Ridho, dia juga mempersilahkan hal itu ditanyakan ke Ridho Kamil. Jawaban yang jawaban sangat khas dari Pak Jokowi. Dan sekarang ini gaya Pak Jokowi itu diulang lagi oleh anaknya Gibran Rakabuming yang jadi wakil presiden, namun dalam versi yang jauh-jauh lebih pendek lagi. Ini pasti nanti pendukung Pak Jokowi akan ngomong, ya untung masih dijawab gitu ya. Iya betul juga sih, karena nanti kalau Pak Jokowi misalnya jawabnya dengan YNKTS, ya enggak tahu kok tanya saya, wah ini lebih repot lagi. Saya Arif dari Forum News Network, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.